Trending topik, Ustadz penipu bertaraf internasional. Korban investasi Yusuf Mansur menyasar para TKW yang bekerja di luar negeri. Pelapornya atau salah satu pelapornya yang sudah melapor ke tempat kita ada Zaki Fatullah. Kalau dikumpulkan ke semuanya ada 4 LP di Surabaya, namun di Sidoarjo juga ada yang buat LP, di Polda juga ada yang buat LP. Dan kemudian dari pelapor sudah memberikan data tentang apa yang dilaporkannya, tentang bukti transfer, kemudian ada IJB, ada juga yang kwitansi-kwitansi lainnya. Kembalikan uang-uang nasabah yang dasarnya atas nama bisnis. Karena di dalam bisnis itu harus fair ya. Anda harus fair, Anda harus jujur. Kembalikan ya, karena mereka mau berinvestasi karena iming-iming keuntungan yang besar yang mereka percaya karena datang lahir dari mulut seorang ustadz. Dalam kesepakatan yang ditandatangani oleh Yusuf Mansur, salah satu poin, dia bersedia mengganti uang pokok plus keuntungannya kepada siapa saja yang mengklaim telah mengikuti investasi Kondotel Moya Fidi dan patungan usaha. Dia juga berjanji untuk berhenti mengumpulkan investasi yang ilegal. Mau bersedia diaudit. Dan kepada saya, Yusuf Mansur meminta agar mempertemukan dengan orang-orang yang menjadi korban. Jadi sesungguhnya hari ini saya membawa korban, mewawancara korban, menulis dan lain sebagainya, bukan karena saya sok-sokan gitu loh, tapi atas permintaan dia. Dan itu tanggung jawab moral Bapak yang orang sangat kenal dengan Yusuf Mansur. Betul. Jadi bukan saya ujuk-ujuk mau jadi pahlawan sekali, oh enggak dong. Maka saya harus bicara dengan Pak Mansur. Kalau Pak Mansur mengatakan bahwa condokan mau yang itu bukan milik beliau atau siapa, terus uang kita, uang kami semua itu kemana selama ini? Kok beliau mengatakan seperti itu? Nah, yang diperkenalkan oleh Pak Mansur itu, ngapain mereka juga mengatakan bahwa itu proses Pak Mansur? Itu aja saya penasaran. Bapak kemarin ngancam-ngancam kami, katanya kami yang bikin hoak. Kita nggak bikin hoak, Bapak-bapak. Kita korban. Aku banyak teman, banyak saudara yang di luar negeri karena kita volunteer begitu apa. Teman-teman volunteer semua kena korban semua karena ikut sama saya. Dan dia percaya sama saya, tapi mereka menipu saya. Saya benar-benar sangat merasa itu oleh Pak Mansur. Dia mengatakan ke mereka di video kemarin yang Pak Lukupe mengancam bahwa ini hoak, tidak mengakui. Dan sini juga teman-teman saya banyak sekali, sekarang 15 orang sudah gabung ke saya. Itu semua juga investasi bodongnya beliau. Tabung tanah tidak ada wujudnya juga. Kita pulang ke Indonesia tidak ngerti tanahnya di mana. Uang kita kemana? Mereka tidak kasih penjelasan uang kita tuh saat ini kembangnya seperti apa, laporannya seperti apa. Ada lagi investasi itu kan ada kerahiman ya, bagi hasil laporan seperti komitmen. Teman saya ngadu bertele-tele minta dikembalikan, uangnya dikembalikan seperti awal 5 tahun yang lalu 2.500 atau 2.500.000 Indonesia. Nah ini kan namanya utang ke Bapak. Selama 5 tahun dikembalikan hasilnya. Itu kan bertele-tele, kita pakai perjuangan. Lapor sana, lapor sini. Dan saya uangnya sebelum kembali sampai saat ini 60 juta. Sedekah juga salah satu amalan yang paling powerful kalau soal rezeki. Gua seumur hidup nggak pernah ngerasain dahsyatnya sedekah tuh nggak pernah. Selalu dibalasnya tuh berkali-kali lipat sama Allah gitu ya. Contoh misalkan gue sedekah 1 juta, nggak lama kemudian ada yang ngasih 10 juta. Ya kadang-kadang nggak berupa uang juga sih, kadang-kadang berupa barang, ya dikasih mobil gitu. Padahal gue sedekahnya sedekah uang gitu. Kapan seseorang itu disebut sebagai cinta dunia? Ada 5. Kita bahas supaya kita mampu untuk mengenali apakah kita termasuk di dalamnya atau tidak. Yang pertama, kapan seseorang itu secara fix dan confirm itu disebut sebagai cinta dunia? Yang pertama, kalau dia itu menjadikan seluruh ibadahnya, ketaatannya, ibadah dan ketaatan yang dia lakukan pada kehidupan itu, harusnya ibadah dan ketaatan itu diniatkan untuk mendapatkan pahala di akhirat dan di surga. Tapi orang kalau sudah kesetrum dengan cinta kepada dunia, bukan hanya mubah yang dijadikan untuk mendapatkan dunia. Kalau perkara mubah untuk dijadikan dunia memang boleh. Tapi kalau orang kesetrum dengan urusan dunia, maaf, sampai urusan akhirat pun dia niatkan untuk mendapatkan dunia.
Dan ini termasuk salah satu perkara yang tanpa kita sadari dibenci sama Allah. Ini hati-hati nih. Jadi kalau orang itu terindikasi bahwasanya dia itu jatuh cinta sama dunia, maaf ya, sedekah supaya kemudian dia mendapatkan profit dan mendapatkan keuntungan yang besar. Padahal kita harus paham, harusnya seorang mukmin itu memahami sholatnya, puasanya, sodakohnya itu bukan untuk membangun dunia dia, tapi sesungguhnya seluruh ibadah kita itu untuk membangun akhirat kita. Karena rumah kita di surga itu tidak bisa kita bangun kecuali dengan komponen ketaatan-ketaatan yang kita lakukan pada kehidupan di dunia. Yakin, dengan yakin, maka jadi pengusaha itu mudah. Ente nggak perlu mikir Pak, Bu, yang mikir biar Allah. Sempurnakan tetap dengan bersedekah. Apa yang saudara punya? Cincin, kalung, iwang, gelang, tabungan, siap. Ya Allah, sebentar lagi saya mau nanya siapa yang punya tabungan. Kalau dia nggak ngaku, bikin 0 tabungannya. Ngacung kok begini loh. Gini ngacungnya. Tahan. Oke, turun. Saya tidak minta 100%. Saya tidak minta 100%. Saya tidak minta juga 50%. Saya tidak minta 25%. Saya hanya menawarkan kepada saudara-saudara semua pada hari ini. Siapa di antara saudara yang punya hajat bersedia menyedekahkan 10% dari jumlah total nilai tabungan saudara? Saya akan lelang. Siapa di antara yang sudah ngacung-ngacung tadi bersedia menyedekahkan 10% dari total tabungannya? Mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Masya Allah, kalau kayak gini memang banget nggak pantas ya meminta di muka umum tabungan, meskipun apapun dalihnya ya, 10% dari tabungan. Kan menurut saya pribadi miris, terenyuh. Kok bisa sekelas Ustadz Mansur ini tega atau bisa menyampaikan hal ini? Beliau sangat cerdas. Nah, jangan sampai kecerdasannya ini disalahgunakan kepada umat ya. Ustadz Yusuf Mansur berkata, "Insya Allah saya bukan penipu." Ustadz Yusuf Mansur digugat oleh sejumlah orang dengan tuduhan wan prestasi. Tak main-main, nilai gugatannya mencapai 785,36 juta. Gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor perkara 1340-PDT-2021 Pengadilan Negeri Tangerang itu didaftarkan pada Jumat pekan lalu 10 Desember 2021. Hal tersebut berkaitan dengan dana investasi untuk patungan usaha, hotel dan apartemen haji serta umroh di Tangerang. Ustadz Yusuf Mansur secara tegas membantah dirinya bukan seorang penipu. Pihaknya akan segera menyelesaikan masalah ini. "Saya bukan penipu, insya Allah. Minta didoakan mudah-mudahan bukan jadi penipu. Apa yang jadi persoalan akan diselesaikan," tegasnya dikutip dari rekaman video di Instagram Yusuf Mansurnya pada Kamis 16 Desember. Menurut penceramah kondang ini, dana kongsi untuk pembangunan hotel serta apartemen haji dan umroh telah berlangsung sejak tahun 2012. Ia mengklaim investasi tersebut merupakan salah satu bentuk gerakan persatuan ekonomi umat. Oleh karenanya, mekanisme pengadilan merupakan solusi terbaik untuk menguji data dari seluruh tanggung jawab yang sudah diselesaikan. Ya, kita hadapin aja. Udah bagus ini, benar langkah ini. Insya Allah khair. Kita berdoa untuk beliau-beliau dan semua yang terlibat dapat kebaikan Allah. Saya siap salah jika dinyatakan salah, tegasnya. Insya Allah kita akan selesaikan sempurna. Doain aja rizkinya ada. Narasi dibawa ke penipuan itu juga dari Allah, jadi ujian aja. Insya Allah bukan salah mereka. Mereka hanya titipan Allah. Saya yang kudu benar jadi orang, pungkas Yusuf Mansur. Rencananya sidang perdana kasus ini akan digelar pada 6 Januari 2022. Dituding penipu investasi patungan, Ustadz Yusuf Mansur minta dirinya diproses hukum. Nasabah investasi yang pernah digalang Ustadz Yusuf Mansur yakni investasi patungan usaha hotel, Siti mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang terkait dengan wan prestasi. Ustadz Yusuf Mansur lantas mempersilahkan pihak-pihak yang dirugikan dalam investasi patungan yang pernah digalangnya pada periode 2012-2013 lalu.
Ini yang benar, proses hukum saja, baik kepolisian maupun pengadilan. Saya pastiin dengan izin Allah jadi 2000 sekian belas. Saya nggak akan lari, nggak akan muter-muter, nggak akan berkelit, nggak akan kabur kemana-mana, kata Yusuf Mansur seperti yang dikutip dalam akun Instagram pada Jumat. Yusuf Mansur mengatakan, di saat datang tuntutan hukum kepadanya, dia masih disibukkan dengan kegiatannya sehari-hari yang mengurus 50-an cabang pesantren hingga 1.400 rumah tauhid yang berpotensi dalam bendera usahanya. Bahkan dia mengklaim saat ini tetap mengurus dengan urusan investasi saham aset manajemen syariah ke perusahaan beraset 300 triliun. Tetap urus masuknya investasi Eropa ke Python insya Allah. Kemarinan baru dari Dubai, investor meeting di Dubai, di Burj Arab, ujar Yusuf Mansur. Jadi menurutnya dengan datangnya tuntutan tersebut, dia tidak bakal kabur dari kewajibannya. Jadi gak mungkin banget kabur. Biar publik lihat juga, berbeda yang dengan sebagai yang lainnya. Tiarap, saya masih berdiri dengan izin Allah dan sebagainya. Didoakan kawan-kawan semua, ujarnya. Menurut Yusuf Mansur sudah mendengar kalau dirinya juga dilaporkan ke polisi terkait dengan dugaan penipuan dari investasi patungan yang pernah digalangnya. Terkait dengan investasi patungan yang gagal, Yusuf Mansur mengklaim sudah menyelesaikan kewajibannya sebanyak 90% dalam kurun waktu 2021 hingga 2022. Izinkan saya bicara sedikit. Dibanding dengan puluhan pesantren dan ribuan rumah tauhid, laporan polisinya kadang-kadang jutaan, 5 juta dan ramai betul, gagap gempita di setiap laporan. Sedang 90% dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2021 relatif sudah saya selesaikan. Yang maaf, kalau yang lain, kalau bukan karena doa-doa kawan juga, ya udah lari, kabur, atau pasang badan, beber Yusuf Mansur. Dia membeberkan kalau permasalahannya terkait dengan dana investasi patungan untuk menegakkan ekonomi umat diklaim memiliki banyak kemajuan dibandingkan dengan masalah yang mengitarinya. Sementara masalah aslinya banyak sudah diselesaikan. Salah satunya adalah umat punya sendiri M-Money Syariah dan Aset Manajemen Syariah IPO, ujar Yusuf Mansur. Diketahui Yusuf Mansur pernah menggerakkan investasi patungan usaha Hotel City yang pada tahun 2012-2013 lalu. Patungan usaha itu rencananya untuk pendirian dan pengembangan apartemen dan Hotel City pada tahun 2012 lalu. Nasabah dijanjikan akan diberikan bagi hasil sebesar 8% per tahun. Namun faktanya Yusuf Mansur tidak pernah melakukan kewajibannya hingga pernah disomasi. Hingga saat ini para nasabahnya itu melayangkan gugatan.